Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Masih pada materi gerak benda, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang materi gaya dan hukum 1 Newton. Nah, pada pertemuan keempat ini, kita akan lanjutkan pada materi hukum 2 dan 3 Newton. Ikuti pelajaran dengan baik. Hukum 2 Newton. Untuk memahami konsep hukum 2 Newton, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Gerobak A dan gerobak B membawa benda masing-masing bermasa 10 kg. Gerobak A didorong dengan gaya 10 Newton, sedangkan gerobak B didorong dengan gaya 20 Newton. Gerobak manakah yang bergerak semakin cepat? Ya, gerobak B bergerak semakin cepat. Kenapa? Karena gerobak B diberikan gaya yang lebih besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa besarnya percepatan akan sebanding dengan resultan gaya. Bila resultan gaya yang diberikan semakin besar, maka akan semakin besar pula percepatan yang dialami oleh benda. Perhatikan lagi ilustrasi yang kedua. Ada dua gerobak, yaitu gerobak C dan D. Gerobak C membawa benda bermasa 10 kg, sedangkan gerobak D bermasa 20 kg. Didorong dengan gaya yang sama, yaitu 20 Newton. Gerobak manakah yang bergerak semakin cepat? Ya, gerobak C bergerak semakin cepat. Kenapa? Karena gerobak C masanya lebih kecil. Sehingga bisa disimpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa, percepatannya akan kecil. Namun semakin kecil massa, percepatannya semakin besar. Tentu bila diberikan gaya yang sama. Nah, dari dua ilustrasi sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa hukum 2 Newton membahas tentang percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau bisa ditulis dalam persamaan matematis, A sama dengan sigma F per M. Dengan A itu percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, sigma F adalah resultan gaya dalam Newton, M adalah massa dalam kilogram. Hukum 3 Newton biasa dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Jika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Contohnya adalah ketika kamu memberikan aksi mendorong tembok. Apa yang kamu rasakan? Nah, kamu akan merasakan adanya gaya yang mendorong kamu dari tembok tersebut. Itulah gaya reaksi. Contoh-contoh yang lain bisa kamu lihat pada gambar-gambar pada slide ini. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya adalah evaluasi materi gerak benda. Belajar dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.